ada kita punya pertanyaan. Silakan, San. Zikir apa yang membuat nilai saya bisa bagus gitulah. Wah, buat nilai bagus ya. Afdalu zikri, zikir yang paling afdal. Semua zikir baik. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan amal. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi di antara zikir ini semua yang paling afdal, afdalu dzikri la ilaha illallah. Kemudian ketika datang anak kecil, ponakan sepupu Nabi namanya Abdullah bin Abbas, lalu Nabi mengucapkan zikir untuk dia. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya dan ajarkan dia pemahaman Al-Qur'an yang benar. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman Islam yang benar, dalamkan ilmu agama anak kami ya Allah. Itu doa. Adapun ananda untuk diri sendiri, Allahumma faqihni. Allahumma faqihni. Faqih artinya dalamkan ilmu agamaku, karena orang kalau ingin dijadikan Allah baik, dia punya pemahaman Islam yang benar. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang diinginkan Allah menjadi baik, yufaqihu fiddin, didalamkan Allah ilmunya. Makna dalam di situ bukan hanya sekedar tahu, tapi makna dalam di situ sekaligus pengamalannya. Karena ilmu tanpa amal itu jadi azab. Jadi azab. Kabura maqtan indallah, azab yang paling besar, murka paling besar di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, orang berilmu tapi nggak beramal. Oke. Ustadz, tadi waktu saya mau ke sini, kita kumpul-kumpul nih di Masjid Rawat Rate. Teman saya tetangga tuh nanya, namanya Gigan, dia pesan tadi, nanti tolong tanyain sama Ustadz dong gitu kan. Zikir apa yang mungkin bisa dilafazkan untuk melembutkan hati istri? Jadi Ustadz udah tahu kan kenapa dia nggak hadir di sini? Dia lagi takut minta izin kayak Ustadz. Itu kalau itu saya curiga Ustadz. Jangan antum yang nanya, bawa temen nih. Waduh, kacau. Orang lain ini ya? Jujur aja bang, istri antum kenapa sih? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna itu. Ada asmaul husna itu yang menyebutkan sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah di situ kelembutan, maha lembut, ya latif. Jadi berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan asmaul husna, supaya sebagaimana lembutnya baik Allah kepada kita, Allah lembutkan hati dia. Ya latif, ya latif, ya latif, engkau yang maha lembut ya Allah, lembutkan hati istri saya. Lebih bagus lagi doanya waktu malam sebelum sahur, di samping tempat tidur, di dekat dia. Ya Latif, lembutkan hati dia ya Allah. Oh, langsung dihadapkan ke dia. Langsung ditiupkan. Tersinggung nanti repot nantinya. Kok gini tak? Saya nanya. Dengan zikir tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Apa itu sama dengan istighfar? Astaghfirullahalazim, pendek. Nabi selesai salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ada lafaz panjang riwayat kedua, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Itu yang disebut dengan istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, balasannya 3. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan makhraja, jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Berarti kalau lagi bingung masalah rezeki, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan Allah makhraja, makhraj, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah setelah usaha dan ikhtiar, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah baginya. Ustaz, kalau zikir di bulan Ramadan atau di bulan lain bisa mempengaruhi nilai saya beda atau tidak? atau ada nilai maksudnya
nilai plus di luar Ramadan dengan Ramadan itu sama. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bulan ada 12 yang sudah ditetapkan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang utama. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Thalathun mutawaliyatun, 3 bulan berurut-urut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada 1 bulan lagi yang terpisah ma baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan bulan itulah dia bulan Rajab. 4 bulan. Maka 12 bulan di atasnya ini ada 4 bulan utama, dan puncak di atas 4 bulan utama satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Maka kriteria ini maksudnya kelipatan amal. Utama di bulan haram, lebih utama lagi di bulan Ramadan. Semua amal-amal diberikan kelipatan, termasuk zikir. Nah, bagaimana cara menjaga konsistensi itu, Ustadz? Artinya kita sudah di Ramadan nih. Ya. Nah, biasa kan agak-agak berubah ya, berubah seketika. Agak-agak berlebihan juga. Semua berubah. Yang nggak berubah itu perasaan kita. Iya. Lanjut. Nah, artinya bagaimana setelah Ramadan itu agar zikir kita, doa-doa kita, sholawat kita itu terjaga juga gitu. Masuk Syawal, habis nih Ramadan. Ya. Habis Ramadan itu kan waktu petang malam takbir. Ya. Begitu masuk Syawal, langsung Allah kasih ibadah baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Enggak ada kan di malam Ramadan? Adanya di malam Id sampai besok khotib. Artinya Allah sudah sediakan amalan-amalan baru untuk menjaga tadi. Lalu paginya langsung, maaf, perempuan yang dalam keadaan halangan pun tetap pergi dibawa ke tanah lapang, tapi dia nggak ikut sholat, hanya mendengarkan di mobil Bang Raja yang raming panjang ngantri itu. Mereka yang pintunya otomatis itu. Iya, mereka semua duduk untuk mendengarkan khutbah. Ini nggak ada kan di pagi sholat rame-rame selama 30 hari, nggak ada kan? Artinya Allah sudah siapkan. Lalu kemudian perginya jalan sini, pulangnya jalan sini. Sunnah. Untuk apa? Ketemu orang, silaturahim. Habis itu bagi makanan. Open house. Nggak ada yang datang. Kenapa? Open house nggak diiringi dengan open heart. Nah, Hatinya nggak open. iya. Lalu kemudian setelah itu apalagi? Jangan kebablasan kuda lepas kandang. Mesti ada puasa 6 hari, puasa 6. Man shoma Ramadan, siapa yang sudah puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, dapat pahala seperti puasa sepanjang tahun. Jadi sebenarnya Allah udah siapkan step-stepnya. Kita tinggal ikuti aja. Kita tinggal ikuti aja, insya Allah. Ya, tapi yang namanya manusia, Ustadz, kadang Saya mau naik, apa enggak nih turun, Ustadz? down. Kan gitu, up and down. Pentingnya itu kenapa hebatnya orang di kampung kita dulu. Ketika hari raya Idul Fitri, saya udah perhatikan di beberapa daerah ada tradisi ziarah kubur. Oke. Ziarah. Kenapa? Ngingat mati. Jangan sibuk dengan baju baru, mobil baru, handphone baru, yang lain, yang satu lagi baru jangan disebut. Kenapa? Karena ngingat mati. Tidak ada nasihat yang paling hebat daripada kematian. Makanya kata Nabi, wa kafa, cukuplah bil mauti wa'izo, cukup kematian sebagai nasihat. Makanya ingat mati. Saya dulu di handphone itu gambar liang lahat. Supaya setiap buka saya ingat mati. Ya. Sampai akhirnya saya nyetir jam 2 malam, tiba-tiba ingat. Takut saya. Akhirnya saya ganti nama. Ini mendingan langsung ditanyakan aja ke Ustadz ya Bapak mungkin ya. Jadi itu hukumnya pada saat Lebaran hari pertama selesai sholat Id, kunjungi langsung ke pusara ayah atau ibu, hukumnya apa itu? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kamu ziarah kubur. Gak boleh ziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur hanya untuk alhaqumut takasur, membangga-banggakan diri. Hai kamu yang dulu perang gak pernah kalah, hai kamu yang kaya raya, hai kamu yang hebat, hai kamu yang berasal dari suku Anu Bani Anu. Gak boleh. Lalu kemudian meminta kepada yang kubur, hai orang yang ada dalam kubur. Lalu kemudian ketika itu mereka ziarah kubur itu hanya untuk mempersedih-sedih diri. Nggak boleh. Lalu kemudian setelah 3 penyakit ini hilang,
Setelah iman kuat, ala fazuruha, silakanlah ziarah kubur. Kenapa silakan ziarah kubur? Karena yang 3 tadi berganti dengan 3 yang baru. Apa fungsi guna ziarah kubur? Tazkiratan lil maut, mengingat mati. Turiqul qulub, melembutkan hati. Tudmi'ul ain, meleleh air mata. Ingat mati, hati lembut, meleleh air mata. Di situ berdoa, ya Allah, ya Allah. Nangis dia luar biasa. Pas ditanya, kenapa nangis bro? THR belum cair.